Yang pertama, hijacking. Hijacking adalah kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyusup ke dalam sistem melalui sistem operasional lainnya yang dijalankan oleh seorang hacker. Sistem ini dapat berupa server, jaringan atau networking, situs web, software, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Namun perbedaannya adalah hijacker menggunakan bantuan software atau server robot untuk melakukan aksinya. Tujuannya adalah untuk mengambil data dan informasi pendukung lain. Tidak jarang, sistem yang dituju juga diambil alih atau bahkan dirusak. Cara kerja hijacking. Yang pertama, spam. Dimulai dengan mengubah mesin pencarian dasar yang dapat mengirimi pengguna spam dengan iklan atau mengalihkan pencarian pengguna ke situs web yang berbahaya. Yang kedua, perubahan halaman beranda browser. Lalu, browser yang terinfeksi hijacking akan diambil alih dengan halaman web yang dipenuhi iklan dan bookmark palsu. Jika pengguna perhatikan pada bilah sisi browser dan menemukan fitur-fitur baru yang tidak pengguna ketahui, mungkin browser kalian sudah terinfeksi browser hijacking. Yang ketiga, pop-up iklan. Selanjutnya, bila sudah terinfeksi hijacking, pada saat pengguna mengakses situs apapun, akan muncul pop-up iklan yang sangat banyak dan mengganggu. Yang keempat, ruang penyimpanan rendah. Terakhir, semua pembajakan akan menghabiskan ruang penyimpanan dan sumber daya pada program pengguna. Saat pengguna mengakses situs web, namun yang dilakukan berjalan sangat lambat dan perangkat keras terinfeksi sangat terbebani. Contoh penyerangan hijacking. Social engineering. Bentuk serangan yang membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya. Kasus hijacking. Bisa kita lihat, kasus hijacking pernah terjadi di Medan, yakni berdasarkan laporan Business Software Alliance atau BSA dan International Data Corporation atau IDC dalam Annual Global Software Piracy Study 2007, Indonesia adalah negara terbesar ke-12 di dunia dengan tingkat pembajakan software. Software dibajak dan dijual dengan harga sekitar 4-5 dolar di pasaran. Bahkan, perangkat lunak yang sudah dijual dengan harga 5 dolar pun masih dibajak dan dijual dengan harga 2 dolar saja. Banyaknya pembajakan ini juga telah menghapus kesempatan untuk meningkatkan pendapatan industri lokal senilai 1,8 miliar dolar. Untuk berita yang lebih komplitnya bisa kita lihat di link tersebut. Yang terakhir, analisis fraud triangle. Yang pertama, tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Yang kedua, peluang atau opportunity. Adanya peluang besar pada target pengguna browser yang menampilkan website palsu sehingga penyerangan sistem pengguna. 3. Pembenaran atau rationalize. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh penggunanya sendiri karena sering mengklik browser sembarangan sehingga pelaku dapat mudah menyerang. Materi selanjutnya yaitu mengenai buffer overflow. Buffer overflow adalah kondisi di mana sebuah tempat penyimpanan data mengalami kelebihan muatan. Tindakan ini juga bisa disebut dengan input validation attack, di mana hacker akan melakukan input data yang melebihi kapasitas penyimpanan suatu aplikasi, sehingga membuat sistem mengalami crash atau buffer overflow. Cara kerja buffer overflow. Yang pertama, hacker menginput pengguna seperti nama pengguna dan bidang kata sandi untuk memasukkan file yang digunakan untuk mengimpor file konfigurasi tertentu. Kemudian, ketika jumlah data yang ditulis ke buffer melebihi jumlah yang diharapkan, buffer memori dibanjiri dengan adanya nama pengguna yang diharapkan dengan maksimal 8 byte dan nama pengguna 10 byte diberikan dan ditulis ke buffer. Yang ketiga, dalam hal ini buffer melampaui oleh 2 byte dan overflow akan terjadi ketika itu dicegah terjadinya. Ini sering terjadi karena programan yang buruk dan kurangnya sanitasi. Contoh penyerangan buffer overflow. Ketika terjadi limpahan buffer memori dan
data ditulis di luar buffer, program yang sedang berjalan dapat menjadi tidak stabil, crash, atau mengambil informasi yang korup. Bagian memori yang ditimpa mungkin berisi data penting lainnya untuk aplikasi yang berjalan yang sekarang ditimpa dan tidak tersedia untuk program lagi. Buffer overflows bahkan dapat menjalankan program atau perintah jahat lainnya yang menghasilkan eksekusi kode arbiter. Selanjutnya yaitu data diddling atau mengecek data. Data diddling jenis kejahatan dunia maya di mana data diubah saat dimasukkan ke dalam sistem komputer. Pengubahan data sebelum atau selama atau setelah dimasukkan sistem, perubahan ini dapat dilakukan untuk tujuan menghapus, mengubah, atau menambahkan sistem data utama. Cara kerja data diddling yaitu mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah data input, data output data. Biasanya hal ini terjadi pada bagian sirkulasi di mana pihak-pihak tertentu berusaha untuk mengubah data peminjaman atau merubah data tertentu lainnya. Kejadian seperti ini perlu diantisipasi oleh pustakawan agar tidak terjadi kehilangan data atau data loss. Selanjutnya yaitu kasus data diddling, Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted password, data, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Kasus ini sebenarnya bukan kasus yang pertama yang dialami oleh Yahoo. Pada tahun 2012, sebanyak lebih dari 400.000 password juga telah dicuri oleh peretas. Untuk berita yang lebih lengkapnya, ada pada link di bawah sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang email trace. Sistem email perusahaan Anda kemungkinan telah memiliki software anti-snap dan antivirus untuk melindungi email kantor Anda dari email bervirus. Namun, software tersebut tidak dapat mencegah semua malicious email dan beberapa malicious trace yang datang dari internet, diantaranya Trojan horse, virus, worms, dan spyware. Selanjutnya, cara kerja email trace. Yang pertama, phishing adalah aktivitas yang menggunakan email palsu sebagai modus untuk mencuri data pribadi. Email palsu tersebut dibuat sedemikian mirip sehingga calon korban tidak akan mengubah email tersebut. Yang kedua, ransomware adalah modus kejahatan cyber yang menggunakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mencuri data pribadi, mengambil alih akses file atau hardware milik pribadi. Yang ketiga, malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk merusak hardware dan mendapatkan akses atau data pribadi secara ilegal. Yang keempat, social engineering adalah modus yang dilakukan dengan beragam modus dalam rangka mendorong kamu melakukan suatu aksi seperti mengklik tautan, mengunduh, hingga mengakses situs. Selanjutnya, contoh kasus email trace. Yang pertama, BRI Manado dibobol transfer fiktif sekitar 8 miliar. Yang kedua, karyawan bank Danamon Sragen menilap 2,9 miliar. Yang ketiga, SIM card GSM digandakan. Yang keempat, karyawan Bank Mandiri membobol 95,83 miliar. Selanjutnya, carding, salah satu bentuk penipuan di mana penipu akan mencuri nomor kartu kredit Anda dan memanfaatkan untuk membeli gift card pembayaran. Nanti kartu gift tersebut dijual kembali dengan tujuan mendapatkan. Menurut IFSC, carding adalah tindakan ilegal atas menggunakan kartu kredit untuk memperoleh uang. Artinya, modus tindakan kejahatan dalam transaksi menggunakan kartu kredit seseorang setelah mengetahui nomor kartu kredit calon korban. Kemudian, pelaku dapat berbelanja online melalui kartu kredit curian tersebut. Selanjutnya, cara kerja carding phishing. Pelaku akan berpura-pura menjadi pihak menggunakannya untuk carding. Malware, pelaku akan menanam sebuah
malware berbentuk yang kredibel seperti bank. Carder kemudian akan seperti program atau software di perangkat korban seperti menghubungi korban dan mengonfirmasi bahwa laptop atau ponsel Carder pun dapat memantau perangkat, seolah-olah ada gangguan pada akun korban. CAD tersebut termasuk saat korban memasukkan nomor kartunya, mengorek sebagai informasi dan kredit dan password saat bertransaksi di sebuah situs skimming. Pelaku biasanya menggunakan alat khusus di mesin pembaca kartu kredit dan mencuri beberapa informasi penting di dalam kartu kredit tersebut. Selanjutnya, kejahatan carding pertama. Card pranks, yaitu proses mencuri data yang dilakukan menggunakan card scam machine (EDC) yang ada di kasir atau tempat komersial. Yang kedua adalah card not ransom, yaitu pencurian data menggunakan aksi internet, biasanya menggunakan email phishing atau hacking untuk mendapatkan data-data pemilik kartu kredit. Melakukan pencurian data informasi kartu kredit milik orang lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi atau mencairkan saldo limit kartu rekening merek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chipping dan skimming. Chipping adalah penanaman perangkat untuk membaca informasi kartu kredit di dalam pembaca kartu kredit atau credit card reader. Sedangkan skimming adalah pencurian informasi kartu kredit dan debit. Cara kerja dari chipping dan skimming ini, keduanya saling berhubungan. Yang dimulai dari cara kerja skimming yang mengambil data nasabah, kartu kredit atau debit oleh alat skimmer yang dipasangkan di lubang mulut ATM dan menempelkan kamera di atas penutup tombol ATM yang digunakan untuk mengcapture atau merekam PIN ATM Anda. Setelah cara kerja skimming telah terpenuhi atau telah selesai, dilanjutkan dengan cara kerja chipping, yaitu dengan mengcopy data nasabah yang telah terkena alat skimmer, lalu mengisi ke dalam chip yang kosong sehingga kartu debit atau kredit Anda telah tercloning dan bisa digunakan oleh para pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya itu ada beberapa contoh kasus dari chipping dan skimming itu. Di antaranya yaitu ada pelaku kejahatan skimmer kuras dana nasabah sebanyak 17 miliar. Analisis fraud triggernya itu salah satunya peluang atau opportunity, di antaranya yaitu kurangnya pengamanan di sekitar ATM sehingga ketiga pelaku tersebut mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya. Selanjutnya itu ada pembenaran atau rasionalis. Modusnya mereka menggunakan blank card yang sudah diisi data nasabah yang dia dapat dari link atasnya melalui Tokyo 1880. Ini yang DPO atau daftar pencarian orang, tapi kami sudah mengetahui jadi dapat perintah dari Tokyo 1880 ini kemudian untuk melakukan tarik dan transfer ucapnya. Nah, untuk chipping dan skimming ini saya sudah menjelaskannya. Lalu selanjutnya itu ada backdoor atau trapdoor. Penjelasan mengenai backdoor atau trapdoor ini adalah sebuah cara menjadi sistem yang berkeliling secara normal hak otorisasi, kontrol dan pembuktian keasliannya atau autentikasi. Nah, cara kerja dari backdoor atau trapdoor ini yaitu biasanya pemilik sistem belum tentu mengetahui adanya backdoor. Yang biasanya sudah pasti tahu adalah pembuat software. Backdoor admin yang bersifat built-in sebenarnya membuat sebuah sistem atau software menjadi rawan akan hackers yang ingin mendapatkan akses ke dalam sistem atau data tersebut. Attackers bisa menginstal backdoor mereka sendiri pada sistem yang ditargetkan. Dengan begitu, mereka bisa bebas masuk dan pergi ke sebuah sistem.
Tidak hanya itu, mereka juga bisa mengakses sistem itu dari jarak jauh. Malware yang install khusus untuk ini biasanya disebut dengan istilah remote access atau Trojan atau RAT. Dan bisa digunakan untuk menginstal malware lainnya ke sebuah sistem atau data. Selanjutnya itu contoh kasus dari backdoor ini. Backdoor ini terkenal setelah Edward Snowden membocorkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA pada tahun 2013. Dari dokumen ini, Edward Snowden membocorkan bahwa NSA meminta perusahaan elektronik untuk memasangkan backdoor pada produk mereka, terutama ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem enkripsi backdoor. Rahasia ini memperbolehkan badan intelijen untuk membaca sistem dan data-data yang ada pada produk tersebut. Kasus ini yaitu sangat paling kontroversial adalah usaha untuk memperlemah algoritma enkripsi yang dikenal dengan nama NIST DSP-880 Dual EC PRNG dengan Proudringer untuk melemah agar data yang dienkripsikan dapat dengan algoritma bisa dibuka oleh NSA. Terima kasih.